Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan aspek AMDAL dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, yakni pengertian aspek AMDAL. Aspek kelayakan usaha yang berkaitan dengan aspek AMDAL sangat perlu dianalisis karena aspek usaha tersebut berkaitan langsung dengan lingkungan. AMDAL merupakan salah satu aspek yang sangat penting dilakukan sebelum suatu usaha dijalankan karena berfungsi untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika investasi dilakukan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Pengutamaan telaah AMDAL secara khusus meliputi dampak lingkungan di sekitarnya, baik dalam usaha maupun dampak di luar usaha. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan. Studi mengenai AMDAL merupakan salah satu syarat kelayakan usaha tersebut. Adapun komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dijaga dilestarikan fungsinya adalah yang pertama hutan lindung, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga keanekaragaman hayati, yang keempat kualitas udara, yang kelima warisan alam dan budaya, yang keenam kenyamanan lingkungan hidup, dan yang ketujuh nilai budaya. Komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan penting bagi masyarakat di sekitar usaha tersebut. Yang pertama, kepemilikan dan penguasaan lahan. Yang kedua, kesempatan kerja dan usaha. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat. Dan yang keempat, kesehatan masyarakat. Selanjutnya, dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak menjalankan AMDAL. Yang pertama, terhadap tanah dan kehutanan. Yang kedua, terhadap air. Yang ketiga, terhadap udara. Dan yang keempat, terhadap manusia. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dan perlu dicarikan alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, terhadap tanah. Yang kedua, terhadap air. Yang ketiga, terhadap udara. Yang keempat, terhadap karyawan. Dan yang kelima, masyarakat sekitar. Tujuan dan kegunaan studi AMDAL. Tujuan AMDAL adalah untuk menduga terjadinya dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan AMDAL adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi semua usaha dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting. Yang ketiga, memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha dan kegiatan terhadap lingkungan hidup. Yang keempat, merumuskan RKL dan RPL. Sedangkan kegunaan dilaksanakan studi AMDAL adalah yang pertama, sebagai bahan bagi perencanaan dan pengelola usaha pembangun wilayah. Yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup. Yang ketiga, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang keempat, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang akan ditimbulkan dari suatu rencana usaha. Karena lingkungan hidup, sasaran utama dari AMDAL adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup atau untuk menjaga lingkungan hidup dari segala bentuk macam kerusakan, pencemaran, atau hal-hal yang merugikan lingkungan hidup itu sendiri. Rona lingkungan hidup ini pada umumnya sangat beraneka ragam dalam bentuk ukuran, tujuan, sasaran, dan sebagainya. Karena kemungkinan timbulnya dampak lingkungan hidup berbeda-beda sesuai dengan rona lingkungan yang ada. Perakiraan dampak besar dan penting. Dampak besar dan penting dalam studi AMDAL menurut pedoman penyusunan AMDAL harus memperhatikan hal berikut, yaitu yang pertama, perakiraan secara dampak usaha dan kegiatan pada saat prakonstruksi terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup yang diperkirakan bagi masyarakat di wilayah studi rencana usaha dan kegiatan dengan mengacu pada pedoman penentuan dampak besar dan penting. Yang ketiga, dalam melakukan telaah butir yang pertama dan yang kedua, harus diperhatikan dampak secara langsung dan tidak langsung.
Yang keempat, mengingat usaha atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif usaha atau kegiatan. Yang kelima, dalam melakukan analisis perakiraan dampak penting agar digunakan metode-metode formal secara matematis.